Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, saatnya tiba Tuhan, kami hendak belajar bersama-sama sebagian daripada sabda firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga kami semuanya akan beroleh berkat yang sama dan luar biasa. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun, firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dengan santai saja satu tema yang baik sekali, yaitu mukjizat Tuhan masih ada. Kita belajar dengan santai tetapi serius, agar kita mendapat berkat yang maksimal yang hari ini Tuhan curahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu, ketika tema ini saya lontarkan, pastilah di dalam hati dan pikiran kita yang mengikuti Zoom ini berkata, masih mukjizat Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang untuk supaya mukjizat itu boleh hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, memang oleh Tuhan Yesus itu disediakan. Itu memang difasilitasi. Itu memang ditawarkan kepada Anda. Nah, sekarang tergantung kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mengenal tidak isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga jika Anda dan saya adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan, belajar baik-baik firman Tuhan, tentunya Anda semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, dan Anda akan tahu bahwa banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi seringkali anak Tuhan yang tidak merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak tahu bahwa berkat atau fasilitas itu disediakan oleh Tuhan. Mari saya bacakan lebih dulu dari Yohanes pasal 16 ayat 24 sampai dengan 26. Yohanes 16 ayat 24 sampai dengan 26. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum, silakan digarisbawahi, kamu belum tadi meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ayat 26, perhatikan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya Yesus Tuhan itu menjadi juru syafaat kita. Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, Dia berkenan. Ya. Dia berkenan
menjadi pendoa syafaat buat kita untuk memohonkan doa kita supaya dikabulkan oleh Bapa. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Berarti fasilitas ya untuk mukjizat itu hadir di dalam kehidupan kita sengaja oleh Tuhan Yesus itu disediakan buat Anda dan saya. Nah, sekarang tergantung seberapa kuat koneksi saudara terhadap Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti mendadak ada chat lewat, ada chattingan lewat di Zoom ini yang berkata, maaf Pak, suaranya putus-putus karena sinyalnya terganggu. Nah, saudara, demikianlah namanya koneksi. Kalau Anda adalah anak Tuhan yang setia, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, maka Anda akan punya koneksi, Anda punya hubungan yang semakin dekat dengan Kristus, yang semakin kuat dengan Kristus, sehingga ketika Anda berdoa, tidak dibutuhkan waktu lama untuk Tuhan berkenan mengabulkan dan menjawab doa Anda. Oleh karena itu, kan banyak jemaat itu yang suka datang kepada pendeta yang dia yakini ini adalah orang benar yang punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Padahal saya garis bawahi, Anda sendiri bisa. Kenapa Anda harus tergantung kepada orang lain? Walaupun dia adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan atau bahkan gembala sidangmu, Anda bisa. Catatannya adalah Anda memperkuat koneksi, Anda memperkuat hubungan, Anda membuat hubunganmu semakin dekat, erat dengan Kristus, maka engkau akan punya koneksi yang sangat hebat. Yang sangat hebat. Nah itu, Alfrida Rida, mohon live dulu, karena apa? Sinyalnya lemah. Nah saudara, koneksi yang saya terangkan adalah koneksi secara spiritual. Hubungan kedekatan kita dengan Kristus yang hanya bisa Anda perkuat jika Anda adalah menjadi anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Nah, saudara, ketika tema ini mukjizat Tuhan masih ada, saya lontarkan. Kenapa? Karena saya ini khawatir sekali. Jemaat yang begitu banyak orang Kristen itu menganggap, ya, sebagian besar menganggap mukjizat itu dianggap adalah peristiwa yang hanya terkait dengan kejadian supranatural. Salah. Mereka menganggap lumpuh berdiri berjalan itu baru mukjizat. Tetapi kalau batuk pilek atau sakit kemudian ditangani dokter sembuh, itu dianggap biasa. Saudara, definisi mukjizat itu harus dibetulkan lebih dulu. Yang disebut mukjizat Tuhan masih ada, mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah segala bentuk kebaikan dari Tuhan, segala bentuk pertolongan daripada Tuhan, yang Anda minta kepada Tuhan atau Anda lupa berdoa sekalipun, tetapi itu oleh Tuhan dicurahkan masuk di dalam kehidupanmu. Itu mukjizat. Jangan dianggap itu bukan mukjizat, itu mukjizat. Termasuk ketika kita setiap hari bangun pagi, matahari itu terbit di timur dan dia nanti tenggelam di barat. Itu jangan dianggap biasa, itu mukjizat. Itu pertolongan Tuhan. Tetapi oleh karena ini setiap hari berlangsung, kita anggap ini biasa. Saudara, salah. Mukjizat itu ada dua. Yang satu terkait dengan segala perbuatan yang sifatnya supranatural. Yang satunya adalah
terkait dengan kegiatan kehidupan sehari-hari yang biasa. Yang supranatural itu adalah ranahnya Tuhan, bagiannya Tuhan, bukan bagian manusia. Manusia bisa dipakai Tuhan hanyalah sebatas sebagai alat. Contoh, Musa, Nabi Musa, Nabi yang hebat yang saya kagum, Musa. Itu karena dia disertai oleh Tuhan, dan Tuhan memang memberikan kuasa agar supaya Musa bisa menghadirkan mujizat atas nama dia. Supaya dengan demikian nama Tuhan itu dimasyurkan di seluruh bumi lewat Musa. Nah saudara, yang demikian ini bukan ranahnya kita, tetapi wilayahnya milik Tuhan. Jika Tuhan berkenan pakai Anda, pakai siapapun, dia bisa. Tetapi bukan berarti saya harus ngotot, saya harus bisa hadirkan. Di dalam KKR dan lain sebagainya, itu bukan wilayah saya. Saya tetap harus menyadari, jika Tuhan berkenan menyertai saya, maka nanti akan terjadi mukjizat. Tetapi saya tidak boleh saya ngotot, bahwa nanti KKR pasti akan terjadi. Tidak. Salah itu. Nah saudara, kemudian orang pasti bertanya, loh Pak Roni, bukankah Tuhan Yesus juga berkata kepada para rasulnya, ketika para rasulnya mulai mengagumi apa yang dia buat, kemudian Tuhan Yesus berkata, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari apa yang aku perbuat. Terus kemudian Anda telan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, Anda telan mentah-mentah, berarti Anda akan bisa mengalahkan apa yang dilakukan Kristus. Ini salah. Saudara, ada penginjil muda yang mungkin melayani Tuhan barangkali 5-10 tahun lah. Masih terlalu hijau dia punya iman ya. Tetapi semangat penginjilannya saya tetap hormati ya. Tetapi pengertiannya dia perlu belajar lagi lah tentang Alkitab. Dia perlu juga mengkaji tentang khotbah-khotbah dari para senior yang benar ya. Dia nganggap, loh Pak, ini kan kita dikatakan oleh Tuhan Yesus kita bisa melakukan lebih besar. Nah Bapak Ibu hati-hati ya, yang Anda lakukan lebih besar ya, itu bukan dalam bentuk supranatural. Yang supranatural bukan wilayahnya kita. Kita tidak mampu menghadirkan. Tetapi Anda diberi wilayah yang oleh Kristus adalah wilayah kita sebagai umat manusia biasa. Kalau dulu Tuhan Yesus dengan 5 roti, 2 ikan, dia memberikan makan kepada orang 5.000. Sekarang oleh karena engkau diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang sangat kaya raya, engkau bisa memberikan makan bukan kepada orang 5.000. Mungkin kepada orang 50.000 engkau bisa karena engkau punya duit. Duitnya dibelikan beras, dibagikan. Itu wilayahmu, engkau bisa lakukan lebih besar. Tetapi bukan yang supranatural itu tadi. Yesus Kristus Tuhan memberitakan Injil di sekitar daerahnya dia, di sekitar wilayahnya Israel. Tetapi lewat Zoom kita ini tadi, saya bisa menjangkau sahabat yang ada di Kanada, ada di Perancis. Kalau sahabat-sahabat saya mau masuk gabung dengan Zoom saya bisa lebih luas. Tetapi apa? Ranahnya adalah tetap ranah kita sebagai umat manusia, bukan yang supranatural. Nah saudara, zaman sekarang ada begitu banyak anak Tuhan, khususnya para pembicara, yang harusnya mereka jadi pengajar, itu keblinger. Itu salah mengajarkannya. Mereka berusaha memaksa masuk ke wilayah yang rohani sekali, seakan-akan menunjukkan
bahwa mereka punya kedekatan dan hubungan istimewa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan Yesus, karena Allah adalah roh, maka dia menghendaki penyembah-penyembah yang benar juga di dalam roh. Saudara, di dalam roh bukan berarti Anda harus menghadirkan sesuatu yang supranatural. Yohanes 21 ayat 17, saya bacakan buat Anda. Ini menurut saya mukjizat buat Petrus. Yohanes 21 ayatnya 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini peristiwa biasa yang bisa dialami Petrus, bisa Anda alami. Bisa saya alami. Tetapi ini mukjizat yang besar dalam hidup Petrus. Sebab Petrus ingat, sebelum dia menyangkali Kristus sebagai Tuhan dan Gurunya, dia ingin menempatkan dirinya sebagai orang, sebagai rasul yang nomor satu di antara yang 11 lainnya. Kedekatannya, kesetiaannya, kasihnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Petrus sempat berkata, Tuhan, yang 11, yang lainnya boleh meninggalkan engkau. Tetapi aku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku di penjara karena engkau, aku siap. Aku mati karena engkau, aku siap. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, hati-hati. Sebelum ayam berkokok, kamu nanti sudah menyangkali aku 3 kali. Dan ketika Petrus betul-betul menyangkali Tuhan Yesus ketiga kalinya, Yesus yang adalah Tuhan menatap Petrus dengan tatapan mata yang penuh arti, sehingga membuat Petrus begitu sedih. Petrus menangis. Sepertinya Petrus sedang berkata, apa yang selama ini sedang aku bangun untuk memposisikan diriku sebagai orang nomor satu yang punya kedekatan, yang punya kesetiaan, yang punya kasih kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guruku, itu sirna hanya oleh karena apa? Aku gagal mengakui bahwa aku adalah bagian hidup dari Yesus orang Nazaret itu. Saudara, masalah ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika 3 kali ditanyakan, membuat Petrus semakin sedih. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang tidak bisa memungkiri bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari hidup saudara dan saya. Demikian pula dengan Petrus. Dia tidak membuang Petrus. Dia tidak menggeser Petrus. Tetapi dia tetap mendudukkan Petrus sesuai dengan rencananya. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, apakah Anda bisa sekarang memandang bahwa ketika Petrus dipulihkan, diampuni, dimaklumi kelemahannya, itu adalah mukjizat yang besar bagi kehidupan Petrus. Tidak perlu lumpuh berjalan, tidak. Peristiwa yang biasa. Ketika orang tidak mampu membayar ongkos rumah sakit. Suatu hari ada seorang ibu masuk di rumah sakit melahirkan bayi. Karena sudah sakit, dia masuk rumah sakit melahirkan bayi. Ternyata duitnya nggak cukup untuk bawa bayinya keluar. Di kota Kediri saya cukup dikenal oleh masyarakat. Nggak tahu orang itu gereja yang mana, kemudian telepon masuk ke saya, dia menceritakan
bahwa dia kekurangan dana 6.500.000 untuk bawa bayinya keluar. Telepon ke saya. Nah, Bapak Ibu, buat ibu ini masalah. Dia harus mendapatkan uang yang dia tidak punya. Jika ini tidak bisa dia dapatkan, bayinya tidak bisa keluar. Masalah besar buat dia. Buat saya yang dipakai Tuhan untuk menolong, masalah kecil. Karena saya bilang, Tuhan aku mau. Saya datang, saya bayar, orangnya keluar. Ini mujizat. Tidak perlu lumpuh berjalan. Tidak perlu. Tetapi peristiwa yang menekan pada seseorang yang kemudian oleh Tuhan ditolong, itulah mujizat Tuhan. Oleh karena itu, mendefinisikan mujizat harus benar. Mujizat ada dua. Yang satu yang supranatural, bukan ranahnya kita. Tetapi kita bisa loh dipakai oleh dia. Jika dia berkenan pakai saya, pakai Anda, pakai siapapun, dia bisa. Yang satunya adalah karena engkau diberi kuasa, yaitu mungkin diberi kuasa karena kedudukanmu, jabatanmu, kepandaianmu, fasilitasmu, talentamu, kekayaanmu, itu kuasa. Engkau bisa pakai untuk menghadirkan mujizat Tuhan, menolong orang lain. Ini mujizat. Nah, saudara, mujizat yang kemudian setelah Petrus menjalin koneksi dengan Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga. Koneksi itu dibina oleh Petrus. Karena setelah Petrus merasakan, aku telah jatuh di dalam dosa. Sepertinya dia menjadi orang yang kalah. Hanya mengakui Yesus Kristus menjadi bagian hidupnya dia aja, dia tidak berani. Maka Petrus bertekad, sekali ini Tuhan, setelah engkau memberikan kesempatan lagi kepada aku, maka aku akan tunjukkan bahwa aku menjadi orang yang setia kepadamu, walaupun aku harus menyerahkan nyawaku, aku rela Tuhan. Dan Petrus di akhir hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk Yesus Kristus Tuhannya, dengan mati di atas kayu salib, dengan kepala ada di bawah. Nah, saudara, koneksi yang dibangun oleh Petrus mengakibatkan tidak perlu terlalu lama doa Petrus dikabulkan. Koneksi yang dibangun oleh Petrus kepada Kristus yang demikian kuat mengakibatkan dia diberi kuasa oleh Yesus Kristus Tuhan kita untuk melakukan mujizat atas nama dia. Dan saudara hati-hati, ini tidak bisa dilakukan oleh pendeta zaman sekarang, yang oleh karena dia menjadi pendeta, kemudian dia menjadi orang yang kaya. Perhatikan, ini tidak bisa dilakukan oleh pendeta di dunia ini sekarang, yang oleh karena dia menjadi pendeta, dia dan keluarganya menjadi kaya. Apakah karena persepuluhan yang dia terima dan dinikmati oleh keluarga? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi pada waktu dia pertama kali jadi pendeta kan jadi orang biasa. Belum kaya. Tetapi sekarang kaya, gerejanya gede, jemaatnya banyak. Yang satu ini mereka pasti tidak bisa lakukan. Bapak Ibu, mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah saudara, lihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Ketika mereka berdua akan masuk ke bait Allah, diceritakan di situ ada orang yang lumpuh sejak lahir yang selalu diusung ditempatkan di depan pintu gerbang indah, tempat jemaat masuk ke bait Allah untuk sembahyang. Nah, orang ini biasa mohon belas kasihan, mohon sedekah. Demikian pula ketika orang ini melihat Petrus dan Yohanes akan masuk, orang ini berharap dapat sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes mengerti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, Petrus dan Yohanes langsung memberitahukan lewat ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Memang karena Petrus dan Yohanes tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah saudara, ini tadi saya katakan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh pendeta di seluruh dunia, yang dulunya jadi pendeta belum kaya, sekarang dia menikmati kekayaan bersama keluarganya. Pasti mereka tidak bisa lakukan. Sebab nggak cocok dengan firman-Nya. Kalau Petrus dan Yohanes cocok, karena apa? Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi pendeta zaman sekarang yang kaya, apa yang dia mau katakan? Dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, depositonya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tidak cocok. Nah itu Pak Rizal itu ketawa-ketawa, kan begitu. Oleh karena itu peringatkan, Anda bisa kaya meneladani siapa tokoh di Alkitab yang Anda contoh, supaya mereka mengkoreksi halal atau haram kekayaan yang mereka nikmati bersama keluarga. Nah demikian pula Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena koneksi Petrus dengan Tuhan yang begitu dekat, maka bukan saja peristiwa yang biasa, mukjizat biasa yang Petrus alami, tetapi yang supranatural Petrus juga mengalaminya. Yaitu ketika Petrus ditangkap dan masuk di dalam penjara. Petrus mengalami. Mungkin hari-hari Petrus sedang menunggu eksekusi. Mungkin akan dihukum mati. Sehingga Tuhan yang berkenan memakai Petrus telah mengutus malaikatnya menjumpai Petrus ada di dalam penjara dan membawa Petrus keluar dari penjara tanpa ada yang bisa mencegah. Nah saudara, mukjizat masih ada dan Anda bisa alami karena fasilitas hadirnya mukjizat di dalam kehidupan saudara dan saya memang oleh Yesus Kristus Tuhan kita disediakan untuk Anda dan saya. Baik yang biasa maupun yang secara supranatural Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Tetapi ingat, yang supranatural biarlah terjadi karena kehendak Tuhan, sebab itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tetapi jika Tuhan ingin hadirkan di dalam kehidupan kita, jika Tuhan ingin pakai kita sebagai alatnya, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah memberkati kami. Meteraikan di dalam loh kami masing-masing. Sehingga firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati kami.
Allah Roh Kudus yang selalu setia menyertai kehidupan kami, Engkau yang memampukan kami bukan hanya untuk mengerti, tetapi sekaligus Allah Roh Kudus memampukan kami yang penuh cacat celah dosa di hadapan-Mu menjadi pelaku bagi kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bu Joy, tadi itu ada pertanyaan mungkin masih kurang, Pak. Silakan Bu Joy. Silakan Bu Joy. Ya, terima kasih waktunya. Ya, Bu. Saya tuh sering ya mendengar hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkata kepada saya tuh, Tuhan itu ngomong sama saya. Apakah semudah itu gitu Tuhan itu berkata-kata kepada seseorang? Apakah itu termasuk mujizat? Oh, Tuhan datang langsung berkata gitu kan. Saya itu belajar, tiap doa tuh belajar, kepengen sekali satu dengar doa suara Tuhan, belajar gitu ya. Tapi saya nggak pernah dapet gitu. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan itu kok mudah sekali ya. Tuhan berkata sama saya begini loh, ayo anakku, apakah itu gimana Pak? Saya kadang-kadang susah mencerna gitu. Iya, oke Bu Joy, kata-kata para pembicara, pengajar, pengkhotbah ini masuk di telinga kita ya. Kalau kebetulan kita mempercayai mereka, kita akan menjadi orang yang demikian kagum. Ya, tetapi saya ingin mengajarkan kepada Anda, jangan mudah percaya kepada pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum Anda mencocokkan dengan Alkitab. Ya. Nah, mereka seringkali berkata seperti itu, padahal saya yakin Bu Joy pun tahu kesetiaan Anda sendiri melayani Tuhan seperti apa. Tentunya ketika Bu Joy timbul rasa penasaran, itu kan dibandingkan. Bu Joy sedang merenung, Tuhan, aku ya kepingin loh Tuhan mendengar suaramu. Padahal Tuhan, aku cinta sekali, mengasihi Engkau sekali, dan aku melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenapa Tuhan, aku kok tidak pernah? Pasti itu yang ada di pikiran Bu Joy. Ya. Sebab Bu Joy tahu seberapa Anda setia dan mengasihi Kristus. Nah, oleh karena itu, mari jangan mudah percaya, ya, jangan mudah percaya. Di dunia itu isinya ada putih, ada hitam. Ada benar, ada yang jahat. Ya, selalu seperti itu. Dan jumlah yang jahat lebih banyak. Sekarang Ibu buka Bilangan pasal 12. Ya, Bilangan pasal 12. Silakan yang punya catatan dicatat ya. Ya, saya bacakan mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini bicara tentang Musa, Harun dan Miriam, ya. Lalu berfirmanlah ia, ianya huruf besar itu berarti Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Artinya nek di tengah-tengah kamu ada nabi, ya Tuhan ngomong gitu, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, di garis bawahi. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu nek nabi ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa itu? Nah, Bapak Ibu, berarti Tuhan ingin menyampaikan kepada Anda dan saya, dengan nabi saja, dia itu berbicaranya lewat apa? Lewat mimpi. Tetapi zaman sekarang banyak pendeta yang lebih hebat daripada nabi. Tuhan bicara dengan saya. Bicara kayak apa? Gitu loh ya.
Ya, kalau Ya. kalau Tuhan sering bicara sama kamu, saya yakin loh, hidupmu tidak pernah salah loh. Hidupmu pasti tidak pernah salah. Hidupmu pasti tidak pernah masalah. Kenapa? Karena Tuhan bicara kok. Dan mereka kadang memberikan ajaran lagi, jangan melangkah dulu. Sebelum Tuhan bicara, jangan melangkah dulu. Tunggu Tuhan berbicara. Makanya kalau kamu berdoa, jangan kamu terus ngomong. Masa setengah jam kamu ngomong terus? Kamu ngomong sedikit sambil nunggu. Tuhan ngomong apa baru kamu jawab. Loh, kan begitu. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, kalau dengan Musa, Tuhan bilang, kalau aku dengan Musa, karena Musa sahabatku, aku akrab dengan Musa, aku mengenal nama Musa. Musa itu ngobrol dengan aku berhadapan-hadapan muka seperti seorang sahabat. Ngobrol begini. Sebab apa? Tuhan ingin Musa dipakai untuk menulis dia punya hukum. Dan Musa orang yang setia dalam rumahku, artinya apa? Setia menjalankan hukum-hukum Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, Musa itu jalan, itu artinya. Oleh karena kesetiaan Musa itulah Tuhan berkenan tatap muka dengan Musa. Tetapi dengan Nabi tidak. Nah sekarang, pendeta zaman sekarang, itu dengan Nabi kok lebih hebat. Begitu loh. Kita mesti mikir Ibu, ini palsu pondak ini. Begitu loh ya. Ya. Kita ini loh kalau dengan Nabi, harusnya kelasnya kita di bawahnya. Sekarang kok lebih hebat. Apakah mereka tidak punya ayat? Punya ayatnya. Seperti nubuatan Nabi Yoel. Nah, ini yang biasa dipegang. Begitu loh ya. Bahwa teruna-terunaku, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, aku akan mencurahkan rohku atas mereka. Nah, itu yang dipakai. Loh, apa yang dinubuatkan, yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul, ya, itu juga 2000 tahun yang lalu sudah diberitakan, gitu loh. Sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, bukan hal yang baru. Coba ya, Anda buka Kisah Rasul pasal 2. Ayat 16 mulai. Ini yang dipakai pegangan oleh saudara-saudara kita yang mengajarkan faham pengajaran yang seperti ini. Ya, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lanjut, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, sampai di sini aja dulu ya. Nah, ini yang dipakai sebagai pegangan oleh mereka. Ya, kenapa kok saya bisa Ibu? Karena ini Tuhan sudah ngomong. Nah, kelompok mereka ini banyak ya. Mereka tidak ingin saling melukai ya. Mereka tidak mau saling menciderai. Tetapi mereka mau saling mendukung. Sehingga kita jadi tambah kagum. Loh, Bapak ini bisa, Ibu ini bisa, bisa semua. Saya tok yang nggak bisa. Nah, itu tadi jadi masalah ya. Kenapa? Karena mereka bilang, oh bisa. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya menyerahkan kepada Anda. Anda mau percaya kata mulut mereka atau kata firman Tuhan yang tertulis. Begitu loh. Ya. Kalau saya milih firman Tuhan yang tertulis ya. Sekarang dicatat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara. Nah, ya toh, berbicara
pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi bisa bicara. Sekarang ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ianya huruf besar Bu Joy, Ya. ianya Ya. Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Anaknya. Lah anaknya itu siapa? Anaknya itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus, anaknya, A-nya huruf besar. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, berarti di zaman akhir ini, dia, Tuhan, telah berbicara dengan kita melalui anaknya. Anaknya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah ada di surga, berarti Alkitab ini salah satu sumbernya dia ngomong dengan saudara dan saya. Sebab Nabi sudah tidak ada. Saya di foto. Ya, Ibu, tolong Ibu jangan ngobrol aja ya. Oke. Ya, betul ya. Berarti ini sebagai sumber Tuhan berbicara dengan Anda dan saya. Kata-kata Kristus ini tadi. Oke, Bu Joy, sudah bisa difahami? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak, satu lagi ya Pak. Supranatural tadi ya Pak, supranatural. Itu kan bukan ranahnya kita, kan? Bukan ranahnya kita tadi Bapak katakan. Tetapi sekarang ini sudah banyak supranatural itu ada sekolahnya, gitu. Iya, makanya Ibu ya terus. Nah, kok bisa gitu ya? Supranatural itu kok bisa ada sekolah, bisa dipelajari dan diajarkan gitu loh Pak. Gimana? Oke, Ibu. Yang daripada Tuhan itu tidak bisa dipelajari. Ya, saya nanti buktikan secara Alkitab. Yang dari Tuhan, Anda cuma jadi alat, Anda menerima. Itu tidak bisa dipelajari. Artinya, mukjizat yang turun lewat Anda belum tentu Anda bisa mengulang lagi. Ya, yang ini tidak bisa dipelajari. Yang dari Tuhan lewat pakai saya sebagai alatnya, pakai Anda sebagai alatnya, pakai siapapun sebagai alatnya, itu belum tentu Anda mampu mengulang karena kita tidak pernah punya ilmu itu. Ya. Contoh, Elia ini hebat tidak? Dia berani nantang Nabi Baal. Ayo, Allahnya siapa yang benar? Kamu mempersembahkan lebih dulu. Supaya persembahanmu, kalau memang disambut oleh api yang turun dari langit, berarti kamu punya Allah hebat. Nabi Baal setelah gelar ritual sekian lama, tidak ada api turun. Tapi Elia, ketika dia memohon kepada Tuhan, api ini turun menjilat persembahan ini sampai habis. Nah lihat, jika Elia punya ilmu ini, yang dahsyat ini tadi, pastilah Elia tidak akan lari menyembunyikan diri ketika Ratu Isabel, istri Raja Ahab, yang oleh karena nabi-nabinya itu dibunuh, kemudian dia mengancam, akan aku cari, aku bunuh Elia. Kalau Elia punya ilmu, ngapain mesti lari? Paham ya Bu ya? Berarti apa? Elia tetap adalah orang biasa dan Alkitab menulis Elia adalah manusia biasa. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Tetapi ketika Elia berdoa, minta hujan turun, maka turunlah hujan. Paham ya Bu ya? Berarti Elia ini
bukan yang menghadirkan. Tetapi lewat permohonan Elia, Tuhan berkenan mengabulkan. Dan Elia, karena dia tahu dia tidak punya ilmu itu, dia yakin, belum tentu aku bisa mengulang jika Tuhan tidak berkenan. Oleh karena itu, ketika dia diancam, rasa ketakutan sebagai manusia ada di dalam kehidupan Elia, dan Elia melarikan diri. Paham, Bu Joy? Ya. Halo, Bu Terima kasih Joy. ya, Pak. Gamblang, Oke, gamblang. terima kasih. Pak. Ya. Gamblang. Oke, Ya. terima kasih. Nah, orang yang belajar berarti dia bisa mengulang. Kalau orang belajar dan dia bisa mengulang, berarti bukan dari Tuhan. Ya, betul ya. Kita bisa punya anak, bisa melukis. Orang melukis ada dua. Yang satu tanpa belajar, dia diberi karunia sama Tuhan, diberi bakat. Yang satunya karena les. Hebat yang tidak les. Termasuk pemain musik. Orang bisa main musik karena dia les. Tetapi yang satunya apa? Pemain alam. Tanpa les dia bisa. Otodidak. Demikian Bu ya. Otodidak. Betul ya Bu? Ya. Oke. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Joy. Ya. Makasih. Yang lain. Dua pertanyaan yang sudah membuat kita diberkati. Dan dijelaskan kembali oleh Bapak Evangelis Roni Suwono. Terima kasih Pak Evangelis Roni Suwono. Ya. Baik, persilakan yang lain yang mau bertanya, yang sekiranya ada kejanggalan dan yang selalu dialami selama ini, dan mungkin melihat-lihat mujizat yang sudah dibuat orang-orang, apakah benar dari Tuhan, silakan dipertanyakan. Silakan, saya buka ruang pertanyaan yang kedua. Silakan. Pak Januel silakan. Pak Rizalsan silakan. Nah, sehingga ketika para pengajar itu mengajarkan hal demikian, jadi nimbulkan kesan pendeta itu kelasnya macam-macam, ya. Yang bisa menghadirkan supranatural otomatis ini kelas premium, ya. Ini yang dekat, punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu menimbulkan kesan seperti itu karena setiap orang itu menjadi apa akhirnya melayani Tuhan tidak dengan tulus, memposisikan diri, geser salib Kristus, dia yang dimuliakan, mengkultuskan dirinya. Itu tadi. Walaupun di dalam khotbah seringkali mereka juga menunjukkan seakan-akan hamba Tuhan ini rendah hati. Oh, ini bisa karena Tuhan. Itu klise gitu loh. Ya. Itu yang biasa diselipkan gitu. Untuk supaya jangan aku dituduh aku sombong rohani. Oh, ini karena Tuhan kok. Salam Pak Roni. Shalom, salam Nenek. semuanya. Ya, saya tadi baru datang sehingga tidak mengikuti dari pertama. Saya cuma mengikuti waktu Pak Roni menjelaskan tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan di itu. Bait Allah ya. Ya. Nah, banyak pendeta yang berdoa buat orang sakit. Jadi saya anggap penyembuh lah karena mereka kan tamu begitu. Iya. Nah, sering memakai ayat-ayat yang namun itu dicuplik dari bahwa dengan nama Yesus sembuhlah begitu. Dan ternyata itu tidak sembuh. Artinya kesembuhan mujizat itu kan kesembuhan yang jikalau didoakan Tuhan mau dia sembuh, dia langsung sembuh begitu Pak. Iya. Nah, waktu itu di gereja saya memang ada
beberapa orang. Jadi untuk menyembuhkan orang sakit itu, sehingga kita pergi ke tempat di mana jemaat yang sakit lumpuh, sehingga lumpuh itu dia tidak bisa ke gereja. Nah, di situ doa ya itu doanya dicuplek dari dengan nama Yesus itu. Dia tidak ambil dari tidak ada padaku emas dan perak, itu tidak disebut. Nah, waktu mereka sudah kita pulang ke gereja, lalu mereka itu sedang ngomong-ngomong, lalu saya ngomong sama pendeta saya bahwa apakah itu bukan satu penipuan? Saya bilang penipuan kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Karena Petrus dan Yohanes itu jelas bahwa keadaannya selain dia itu, ya selain dia rasul, maka bahwa memang benar keadaannya begitu, tidak ada padanya emas dan perak. Nah, di sini saya mengatakan itu bahwa pendeta saya malah bilang bahwa bukan, itu kan memang harus memakai ayat, katanya begitu. Memakai ayat yang ada diajarkan di situ. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Roni, apakah benar bahwa kita memakai ayat itu untuk penyembuhan? Jadi dengan ayat itu diharapkan ada mukjizat begitu, ada mukjizat kesembuhan. Sehingga kadang-kadang kalau kita ngikut gitu, ngikut penyembuhan, lalu orangnya itu tidak sembuh atau tidak ada gerakan apa-apa pada saat itu. Kalau saya itu bilang kan lebih baik dibawa ke rumah sakit dan dibiayai semua apa yang dibutuhkan. Saya itu bilang begitu. Jadi bagaimana Pak Roni? Apakah harus memakai ayat itu untuk penyembuhan? Karena dengan ayat itu ternyata yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes itu sembuh. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Nenek. Ya, makanya tadi saya katakan ada sebagian daripada anak-anak Tuhan itu yang memaksa untuk masuk ke ranah yang bukan ranahnya kita. Dia ingin yang supranatural itu yang selalu jadi. Pertanyaan Nenek, salah ndak mencuplik ayat itu? Ya, saya katakan ndak salah juga. Ya, Anda boleh ya membacakan, mencuplik ayat yang ada di dalam Alkitab. Tetapi seharusnya wong contohnya itu sudah ada loh. Kenapa sih Anda tidak mau dengan rendah hati mencontoh yang benar gitu loh. Petrus dan Yohanes adalah orang yang demikian yakin karena apa? Karena mereka memang sudah diberi kuasa. Ya, berbeda dengan Anda dan saya. Kita diberi kuasa tapi tidak secara langsung. Ya, kenapa? Karena hidup para rasul itu hidup bersama Kristus waktu itu. Sehingga kuasa ini diberikan. Pengertian Alkitab diberikan kepada mereka sehingga mereka terbuka mengerti isi Alkitab. Ya. Nah, kondisi seperti ini harusnya kita sadari loh. Siapa para rasul, siapa kita. Gitu loh. Nah, kita ingin sekarang ini menjadi yang lebih baik dari mereka. Tidak bisa. Tidak usah mimpi, tidak bisa. Ya, sebab apa? Harga yang engkau bayar tidak sama dengan harga yang dibayar para rasul. Para rasul itu masa depan keluarga tidak dipikiri, mati dijalani. Sampean aja begitu kena masalah sedikit mungkin kabur. Gimana bisa sama? Tidak mungkin. Nah, Yesus Kristus Tuhan itu ngajarkan, Nek. Di Taman Getsemani dia adalah anak Allah loh. Bapak, jangan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Sehingga kalau orang ini didoakan, Nek, sudah nyuplik dengan ayat Alkitab, ternyata tidak sembuh, supaya tidak terjadi kebohongan lagi. Terus kemudian apa? Pak Pendeta, ini kok belum sembuh?
situ kurang iman sih. Nah, itu biasanya kan jadi ngelesnya ke sana. Kamu kurang iman, kamu tidak percaya, atau kamu masih menyimpan kepahitan. Lepaskan kepahitan dan terimalah kesembuhan. Demikian, Nek. Terima kasih. Ya, memang mujizat itu memang ada yang supranatural, ada yang sifatnya natural biasa ya. Karena Iya. Tuhan juga memberikan karunia itu juga ada karunia yang supranatural, ada yang natural. Seperti Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 itu adalah mujizat artinya perbuatan-perbuatan yang dari Tuhan tetapi yang sifatnya natural. Kalau kamu pelayanan. Kalau kamu untuk memberikan kemurahan, ya kemurahan itu sifatnya kalau kamu karunianya melayani, ya melayani. Tapi beda dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11 itu mujizat yang sifatnya supranatural, artinya karunia yang supranatural. Kalau yang di Roma itu karunia yang sifatnya natural ya. Jadi seorang yang punya kemampuan untuk berkhotbah, dia diurapi Tuhan, khotbahnya makin hidup. Tapi ada orang yang kalau di Korintus itu orang yang mungkin tadinya tidak bisa khotbah, tapi karena pengurapan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, dia bisa berkhotbah gitu. Itu saja bedanya ya Pak antara yang natural dan supranatural. Iya. Iya Pak John Dwi. Nah, harusnya semua anak Tuhan itu mulai berpikir yang seperti Pak John Dwi katakan, seperti yang saya ajarkan gitu. Jadi mukjizat itu dibagi dua. Yang natural itu urusannya Tuhan, kita sebagai alat. Yang supranatural, yang natural itu bagiannya kita, begitu loh. Nah, kita menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Mungkin karunia-karunia Tuhan, talenta-talenta Tuhan, bakat dan lain sebagai fasilitas, kedudukan, kekayaan. Itu yang dipakai untuk hadirkan mukjizat buat orang tertentu. Nah, kejadian yang biasa itu pun juga mujizat buat orang tertentu tadi. Karena apa? Mereka ngomong, ini kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa. Nah, itu tadi. Ya, silakan Pak Januel. Jadi teringat, selamat malam semuanya. Malam. Kebetulan ini ada anak saya yang nomor 1 ini sekolah dengan temennya ini. Itu saya tanya, kebetulan dia punya indigo. Oh ya. Nah, dia masuk. Cuma saya bisa merasakan ada kehadiran, cuma nggak bisa menembus. Terus saya tanya, kebetulan dia ini ya orang GKJW Kristiani. Dia itu kurang ajar. Tanyanya, "Kowe kenal nggak karo Gusti Yesus?" Cuma di situasi itu suasananya itu memang sangat ya supranatural, dingin sekali dan hening gitu loh. Iya. Seperti itu yang jadi teringat pengalaman yang saya alami itu Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kejadian supranatural itu bisa terjadi kepada siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, kita yang dipakai itu saja tidak yakin kita bisa mengulang gitu. Sebab apa? Kita tidak punya untuk itu, tidak punya. Nah, sekarang memang banyak diajarkan seperti yang dikatakan Bu Joy ya, di video-video di YouTube. Itu ada kalau Anda mau cari ya. Pelajaran untuk mujizat itu ada. YouTube-nya ada. Ya, di luar negeri itu diajarkan. Dan dalam waktu yang tidak lama, Anda akan bisa punya kekuatan untuk membuat orang Anda tumpangi tangan rebah-rebah itu biasa. Begitu loh. Nah, sekarang kalau Anda adalah orang yang ngerti Alkitab, itu pasti akan melihat hasilnya. Sebab Tuhan itu tidak pernah bekerja dengan sia-sia. Pertanyaannya adalah begini,
Oh, kalau kemudian orang itu katakan, oh ini orang ini karena urapan Roh Kudus ditumpangi tangan rebah. Pertanyaannya, amati, yang rebah itu akhirnya dapat apa? Ya, dapat perubahan positif apa yang rebah ini tadi? Anda lihat, amati. Kalau itu dari Tuhan, tidak perlu disediakan panitia untuk apa itu menatang mereka dari belakang. Nggak usah kamu takut ini kepalanya kebentuk apa itu lantai. Pasti nggak akan gegar otak kalau itu dari Tuhan. Nggak usah ditampani itu. Masa Tuhan mau mencelakakan anaknya? Nah, kita mesti berpikir ke sana. Dan kita cocokkan. Di dalam Alkitab ada enggak yang model seperti itu? Nah, ketika tidak ada yang seperti itu, kita bilang ini sampah. Mereka berkata, engkau akan melakukan pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Nah, ini tadi. Loh, Tuhan Yesus mau diungkuli, mau disalib. Ya, Tuhan Yesus mau dilebih, mau diungguli. Pasti enggak toh. Kita pasti enggak bisa kan. Yesus adalah sang pencipta, Tuhan kita. Kita itu debu tanah umat ciptaannya dia. Gimana kita bisa menang dengan pencipta kita? Mikir dong, walaupun itu diutarakan oleh Kristus sendiri, ini adalah kata-kata yang sifatnya Bapak sedang memotivasi engkau sebagai anak untuk apa? Tetap semangat. Begitu loh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin.